Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Di ujung virtual sudah hadir Mbak Arsy Majid dan langsung kami akan bergabung bersama beliau. Assalamualaikum Mbak Arsy Majid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah langsung tergabung dengan baik dan sekarang kita simak Arsy Majid dalam lampu hijau belum menyala juga. Silakan. Lampu hijau belum juga menyala. Hormati saja semua jalan pikiran orang. Tetapi tidak mesti engkau percayai, wahai kekasihku. Karena yang mesti engkau percayai hanya Tuhanmu. Untuk itu, percayakan saja kepada Tuhanmu. Mungkin saat kemudahan akan datang terlambat, tetapi pasti akan datang. Kebahagiaan kita dalam kehidupan di dunia ini tidak bergantung kepada siapapun, melainkan hanya tergantung kepada sejauh mana kemampuan kita untuk membangkitkan kesadaran di dalam diri kita sendiri. Dalam pergaulan sehari-hari, sebaiknya kita memilih bersahabat dengan orang-orang yang sederhana saja. Karena yang dapat mengimplementasikan kebahagiaan dalam diri kita. Nanti pada akhirnya, yang membuat orang-orang besar adalah cita-cita mereka yang besar. Selanjutnya, jangan engkau biarkan hatimu kelelahan hanya karena memikirkan dugaan-dugaan mereka. Tuhanmu Maha mengetahui apa yang terkandung di dalam hatimu. Dengan demikian, yang tenang saja. Yang harus engkau mengerti, wahai kekasihku, setiap engkau berkenalan dengan siapapun, pasti engkau mendapat satu pelajaran, apapun adanya. Maksudku, hanya mendapat pelajaran, bukan untuk bersandar. Bila engkau ingin tidak terjatuh, jangan bersandar kepada seseorang, siapapun orangnya. Terutama jauhi saja orang-orang yang suka melakukan bully. Rebut kembali rasa gembiramu ke dalam diri. Lalu nikmati saja kehidupan ini. Kesalahan-kesalahan yang pernah engkau lakukan adalah pelajaran-pelajaran hidup yang sangat penting. Sedangkan berbagai kesulitan yang pernah engkau hadapi adalah itu yang membuat menjadi orang yang perkasa. Semua ada gunanya, tidak ada yang sia-sia. Oleh karena itu, selalulah bersyukur kepada Tuhanmu, termasuk bagaimana engkau melihat diriku.
adalah berdasarkan pilihanmu sendiri. Bagaimana engkau ingin melihat diriku? Akhirnya, ternyata kita banyak belajar dari orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita, dibandingkan dengan orang-orang yang sependapat dengan kita. Karena di situ kita menemukan komparasi. Dari perbedaan itu, kita dapat melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang membuat orang bisa tampil lebih anggun dan indah adalah karena di dalam hatinya menyimpan cinta. Sehingga sekalipun engkau enggan untuk mengatakan cinta kepadaku, aku tahu engkau mencintaiku. Karena setiap aku bertemu, selalu engkau tampak anggun dan cantik. Bahkan semakin atraktif dengan bau harum semerbak yang mencuat dari tubuh. Yang penting begini saja, wahai kekasihku, tidak usah terburu-buru atau tergesa-gesa. Kapan aku melamar? Aku menduga di hadapan kita banyak masalah yang harus diselesaikan dulu. Untuk itu sebaiknya kita persiapkan saja dulu segala sesuatunya. Karena bagaimanapun, persiapan yang matang adalah salah satu kunci keberhasilan. Yang penting, ketika engkau melakukan kesalahan apapun, maka segeralah meminta maaf. Jangan ditunda nanti lagi. Sebab permohonan maaf yang terlambat itu sudah kehilangan nilai kesantunan. Yang sudah aku maafkan, asal jangan engkau ulangi lagi. Demikian pula kesempatan. Jangan engkau biarkan terlewat begitu saja, tetapi mesti segera engkau manfaatkan. Setiap kesempatan yang ada, bila selalu engkau manfaatkan, maka engkau akan banyak mendapat kesempatan yang lebih banyak lagi, bertubi-tubi. Kemudian lagi, engkau tidak perlu menunjukkan kecemburuanmu kepadaku. Karena aku dulu punya seorang kekasih, itu sudah selesai. Dan sekarang tinggal ceritanya saja. Terpaksa aku berpisah karena ada hambatan yang tidak dapat ditembus, yaitu karena keyakinan yang berbeda. Awalnya memang aku merasa kehilangan, tetapi lambat laun aku kemudian merasa nyaman karena aku telah mampu menghilangkan beban psikologis yang menggandul di hati. Bila memang engkau benar-benar mencintaiku, wahai kekasihku, maka pasti engkau menyukai segala kekurangan yang ada pada diriku. Bahkan kekuranganku engkau cintai juga. Jujur saja, kekuranganku adalah aku bukan orang kaya seperti keluargamu. Sehingga inilah yang menyebabkan aku tidak segera melamar. Sebaiknya begini saja. Engkau komunikasikan dulu dengan keluarga besar. Lalu aku menunggu isyarat darimu. Jangan sampai sesudah aku melamar, lalu ditolak mentah-mentah. Daripada aku banyak ngomong,
tetapi sama sekali tidak dapat merubah realitas yang ada di hadapan kita, maka berdiam diri akan jauh lebih baik dan lebih bermartabat. Akhirnya percayalah, wahai kekasihku, bahwa sesuatu yang paling indah di alam dunia ini tidak mungkin dapat dilihat dengan kasat mata atau disentuh dengan indera peraba, melainkan hanya dapat dirasakan dengan kelembutan hati. Memang mataku melihat engkau cantik, memang tanganku bisa meraba lenganmu yang lembut dan halus. Tetapi hatiku merasakan ada sesuatu yang sangat indah di dalam dirimu, yang tidak dapat aku ceritakan dengan bahasa apapun. Bantuan uang yang engkau berikan kepada seseorang akan diterima dengan segala senang hati, dan engkau akan diucapi terima kasih. Lalu uang itu akan digenggam di tangan. Tetapi ketika engkau memberikan penghormatan kepada seseorang, maka penghormatan itu akan langsung disimpan di dalam hati. Sedekah uang seringkali kita dapat melakukan dengan memaksakan diri kita, tetapi penghormatan kepada seseorang sama sekali tidak dapat dipaksakan, kecuali kita berikan kepada orang yang layak untuk dihormati. Itulah sebabnya ketika kita mendapat kesempatan dapat teman-teman yang baik hati, benar-benar kita rasakan sebagai hadiah besar dari takdir atas kehendaknya. Mudah-mudahan saja di akhir percintaanku bersamamu akan berujung sebagai permulaan yang paling indah untuk memulai kehidupan baru, membangun bahtera rumah tangga. Nanti, sebelum aku datang melamarmu, kondisikan dulu dengan keluarga besarmu. Aku menunggu lampu hijau dulu. Jangan sampai ditolak mentah-mentah, karena aku bukan orang kaya. Begini saja, yang penting kalau belum ada kepastian diterima, aku tidak akan maju. Aku harapkan dengan sikapku seperti ini, engkau jangan punya praduga buruk kepadaku. Tidak elok seorang kekasih punya praduga buruk kepada kekasihnya. Memang dari dulu sikapku seperti itu. Wahai kekasihku, aku tidak pernah berharap yang muluk-muluk dari siapapun. Sehingga aku bisa melihat semua orang yang ada di sekitarmu manis-manis semua. Engkau mengangguk setuju. Baik, nanti aku jajaki dulu bagaimana pendapat ibu dan bapakku. Tidak usah terburu-buru, santai saja, sedikit demi sedikit dan pelan-pelan saja. Sampai ada kata pasti meminta aku datang untuk melamarmu, jelasku lebih lanjut. Satu bulan setelah itu, aku menemui kesulitan untuk bertemu dengan dirimu. Kerinduanku sudah memuncak sampai ubun-ubun,
Seumur hidup baru pertama kali itu aku merasakan indahnya suatu kerinduan. Karena orang yang kurindukan juga merasakan kerinduan yang sama. Akan tetapi, jawaban pasti belum juga datang. Lampu hijau belum juga menyala. Akhirnya, engkau datang menjelang matahari akan tenggelam dengan wajah yang nampak muram seperti muramnya langit menjelang matahari berpamitan. Engkau langsung saja mengatakan, "Ibuku setuju, tetapi bapakku masih mikir-mikir dulu. Tapi yang bisa memutuskan adalah bapakmu," ulasku cepat. "Ya udah, nanti aku bujuk lagi," sambutmu kemudian, sambil menitikkan air mata dan meninggalkan rumahku. Kepergianmu ku pantau dari depan pintu sampai akhirnya engkau hilang dalam kegelapan. Indramayu, 2 Januari 2022. Abdul Syakur Yasin. Terima kasih untuk Mbak Arsy Majid.